membaca, berbicara, kan orang Indonesia senang berbicara ya. Berbicara, mendengar percakapan gitu, dan menulis itu kan 4 keterampilan berbahasa. Iya. Nah, keterampilan berbahasa ini pintu untuk masuk ke keterampilan literasi. Orang Indonesia banyak tahu sekian hal yang dia dapat karena informasi selalu ada di sekitar dia di perangkat digital dan sebagainya, tapi belum tentu pengetahuan yang dia miliki itu bermanfaat buat meningkatkan kapasitas hidup mereka. Itu tantangan literasi kita hari ini. Daya beli buku tuh tinggi, cuma tidak ke toko buku. Orang membeli bukunya secara online gitu loh. Di lokal pasar itu yang terjadi hari ini se-Indonesia. Halo Sobat Bisnis, kita berjumpa lagi di broadcast. Dan di broadcast episode kali ini kita akan berbincang satu topik yang lumayan santai ya. Lumayan bisa dibilang bukan hal yang terlalu berat gitu. Tapi isu ini sudah mulai bergulir sejak beberapa tahun belakangan. Dan mungkin Sobat Bisnis juga bisa dibilang untuk Sobat Bisnis yang punya hobi baca buku, cocok banget nih untuk tema obrolan kita kali ini, karena kita akan ngebahas mengenai kondisi toko buku di tanah air dan juga kondisi literasi masyarakat Indonesia secara umum ya, secara general. Dan sekarang saya sudah ada di salah satu tempat yang bisa dibilang saya lumayan amazing ya tempatnya, terus juga ada koleksi bukunya banyak banget. Kita langsung ngobrol-ngobrol sama pemilik tempatnya juga nih nanti nih. Nah, saya sudah bersama dengan Mas Win Muldian. Beliau adalah aktivis literasi dan perbukuan, juga sekaligus CEO Indonesian Writers Inc. Halo Mas, apa kabar Mas? Halo, baik-baik alhamdulillah. Mas, ini baca di Tebet Mas. Sebelum kita masuk ke obrolan nih Mas. Oke. Ada berapa buku Mas dibaca di Tebet ini Mas? Yang di display, yang dipajang, yang bisa diakses di rak ya ada 26.000 buku. Tapi sebenarnya koleksi kami itu ada 30 ribuan. Karena tempatnya masih harus ada penambahan rak, jadi belum bisa di display gitu. Ini koleksinya dari tahun berapa sampai tahun berapa Mas? Dari saya kelas 4 SD mengumpulkan bukunya, tapi ya bukunya dari abad 18, 19. Jadi beberapa buku yang memang otentik, yang memang langka atau apapun yang kita tidak akses secara umum ya, tapi kita simpan di satu ruang khusus yang kita sebut ruang kerja gitu. Oh. Tapi kalau boleh tahu Mas, ini kan bukunya ada puluhan ribu. Semua udah pernah Mas baca atau? Membaca itu bukan berarti harus membuka halaman pertama sampai halaman akhir ya. Misal kalau tipe membaca itu bagaimana memahami teks yang kita lihat dari bacaan. Dari sumber belajar. Jadi kalau kita mau tahu sesuatu ya kita akan cari mungkin langsung 3, 4, 5 buku. Itu kalau saya. Tapi kalau orang kan mungkin pengen baca dari depan sampai akhir, biar kalau ditanya nanti menurut bapak ini, ibu ini yang ditulis di buku ini gitu. Kalau saya bukan tentangnya seperti itu, jadi saya lebih memahami sebuah konten, sebuah pengetahuan, sebuah informasi dari bacaan yang tersedia. Jadi intinya buku semua itu dibaca apa tidak, pasti tidak semua terbaca sepanjang hidup saya gitu loh. Nah, gitu. Kalau boleh tahu nih Mas nih, awal mula Mas ngebangun baca di Tebet ini apa sih Mas alasannya? Apakah Mas memang tertarik dengan ibaratnya karena suka baca buku, terus juga akhirnya pengen naruh koleksi-koleksinya aja dan akhirnya bisa dimanfaatkan gitu Mas? Ya, kalau sebenarnya kegilaan pada buku itu sudah tumbuh sejak saya masih kelas 4 SD ya, sejak kelas 4 SD dan saya bukan tipe pembaca yang individual, yang personal, tapi saya pingin ketika saya membaca sesuatu, teman-teman saya juga membaca konten yang sama biar menjadi percakapan, obrolan, jadi diskusi. Jadi, nah disitulah itu semangat yang sudah saya bangun. Bahkan saya udah bikin perpustakaan kelas, buku saya pinjemin ke teman saya. Bahkan kadang kalau saya lagi agak nakal, saya punya tante saya mau ada datang kunjungan pacarnya tiap malam minggu, mau jemput tante saya dia harus bawa buku dulu buat saya. Gitu. Jadi saya dengan segala cara saya bisa punya buku banyak dan saya memaksa orang sekeliling saya gitu. Ada keluarga yang datang dari mana bawain buku, bukan bawain oleh-oleh makanan atau apa. Jadi itu satu yang jadi kebiasaan yang pada dasarnya sampai hari ini di usia saya seperti sekarang, semangat itu selalu ada untuk bagaimana kita berkumpul membahas sesuatu, mendapat pelajaran dari pengetahuan yang kita akses. Nah, tentang baca di Tebet ini, semangat yang sama ini sebenarnya kan selalu mengelora di saya zaman saya kuliah dan sebagainya gitu. Bahkan saya pernah bikin perpustakaan yang 24 jam di bilangan Margonda Depok gitu ya waktu itu. Nah, ini ketemu seorang teman di dunia penulisan namanya Mbak
Akanti Weyani, seorang penulis dan juga dia advokat. Nah, kami berdua melihat terus ada rumah keluarga. Saya punya buku banyak, dia ada rumah keluarga yang nganggur. Terus ya udah kita manfaatkan, kita bangun ini untuk publik. Jadi intinya tempat ini akhirnya tempat untuk orang membaca, tapi membaca tidak hanya buku yang ada di rak, tapi membaca banyak gagasan untuk siapapun yang hadir di sini. Karena di sini banyak orang-orang yang bisa berbagi pengetahuannya ke kita semua, dan orang itu adalah buku hidup, living book. Nah, ketika orang-orang ini berbagi pengetahuan secara kolektif di sini, maka kita sedang membangun sebuah living library di sini. Perpustakaan hidup. Jadi pada dasarnya akses pada bacaan, pada pengetahuan itu kita bisa dapat tidak hanya dari rak buku ini, tapi juga orang-orang yang hadir di sini. Jadi banyak hal yang bisa didapat ya Mas, jangan cuma dari buku doang. Nah, buku salah satu sumber pengetahuan. Bicara hari ini ya kan, kalau bicara teknologi dan sebagainya. Nah, ini salah satu jembatan juga nih untuk obrolan kita Sobat Bisnis, karena beberapa tahun belakangan mungkin Sobat Bisnis yang pecinta buku juga, yang suka baca buku, itu merasakan kalau beberapa toko buku di bilangan Jakarta terutama harus terpaksa tutup ya dan gulung tikar. Nah, kalau kita berangkat dari hal tersebut nih, menurut Mas sendiri melihat sampai sekarang 2023 udah mulai pertengahan tahun Mas, seberapa jauh sih Mas literasi masyarakat Indonesia gitu Mas, sepenglihatan Mas sendiri gitu? Ini berarti ada dua hal ya. Pertama terkait tentang kemampuan literasi masyarakat. Kedua bagaimana toko buku supaya akses pada bacaan itu berkembang di Indonesia ya. Jadi kalau pertama tentang membaca dan bagaimana masyarakat membaca. Nah sebenarnya paling kendala yang sederhana adalah akses pada bacaan. Jadi sebenarnya masyarakat tuh membaca, tapi membaca yang tersedia. Misal kayak koran harian, kalau mereka kalau lihat di berbagai kota di Indonesia kan mereka di warung-warung kopi, pasti mereka baca. Bahkan itu ada satu koran harian sampai lecek pindah dari satu meja ke meja yang lain di warung kopi gitu. Contoh betapa mereka sangat senang membaca. Nah sekarang orang Indonesia pun salah satu ukuran senang membaca pun merasa pingin cepat mendapat informasi terbaru. Ya konyolnya ya mungkin kalau kita ngomong dalam konteks hiburan, kesenangan atau apapun, orang Indonesia kadang pingin cepat mau tahu duluan artis yang cerai misalnya gitu kan, karena ini gue udah tahu nih ini gitu atau apa. Jadi ada hal yang kadang ini ada musibah tabrakan beruntun. Jadi semua orang sangat haus akan informasi, tapi itu bukan pengetahuan. Jadi mereka membaca, tapi membaca beragam informasi, tapi belum sampai ke pengetahuan yang bagaimana membangun kapasitas diri mereka, kapasitas itu, mereka gitu loh. Ketika ingin tahuan akan yang mereka baca itu tidak memenuhi tidak memenuhi kapasitas untuk ini. Jadi gini, membaca, berbicara, kan orang Indonesia senang berbicara ya. Berbicara, mendengar percakapan gitu, dan menulis itu kan 4 keterampilan berbahasa. Nah, keterampilan berbahasa ini pintu untuk masuk ke keterampilan literasi, ke kecakapan literasi. Jadi kecakapan literasi itu bukan membaca. Literasi itu bukan buku. Literasi itu adalah bagaimana kemampuan seseorang memahami bacaan apapun. Dia bisa dari buku, bisa nonton dari video audiovisual, dari sosmed atau apapun, bagi dia menangkap semua pengetahuan dan informasi itu ke diri mereka. Nah, ketika mereka menangkap itu, mereka pilih nih mana yang menjadi pengetahuan, menjadi bagian dari dirinya. Jadi pertama membaca itu untuk mencari informasi, kedua kesenangan. Nah, tahap menjadi sebuah kecakapan literasi ketika membaca sudah sampai ke tahap mengkomparasi, membandingkan. Oh ini kata orang begini, gosipnya dari buku begini, yang saya lihat di TV begini, nonton di online begini. Jadi dia memfilter, dia memilih, dan akhirnya dia menjadikan pengetahuan milik dia. Nah disitulah membaca sudah sampai ke kemampuan eksplorasi diri. Nah disitulah literasi berperan. Ya ketika dia punya pengetahuan, jadi buat saya tidak semua harus orang membaca semua buku. Justru orang harus membaca buku atau bacaan apapun dalam format digital atau audiovisual yang memang menjadi bagian spesifik untuk membangun kapasitas diri dia. Jadi intinya membaca yang baik adalah membaca yang bagaimana dia bisa menarik pengetahuan untuk meningkatkan kapasitas diri dia, hidup dia bersosial di masyarakat, dia bekerja, dia apapun lah. Ya pada dasarnya membaca dalam konteks sampai ke tingkatan literasi itu adalah bagaimana mereka membaca dan akhirnya menjadi pengetahuan yang dia miliki untuk membangun kapasitas diri dia, hidup dia untuk menjadi lebih sejahtera. Gitu. Jadi sebenarnya baca ya buat lu kerja.
bukan baca hanya untuk hiburan. Nah itu Hanya mungkin untuk kesenangan. kesalah kaprahan kita mungkin sebagian besar menganggap gemar membaca, minat membaca apa dan sebagainya. Mungkin saya lanjutkan lagi ya. Jadi ketika hari ini misal ditanya kemampuan membaca, jadi saat itu yang belum dikuatkan dengan tadi, mereka membaca apapun, tapi mereka belum punya daya baca. Bagaimana mereka berdaya dengan kapasitas pengetahuan yang mereka miliki dari semua sumber bacaan itu. Ya itu yang mungkin tantangan kita hari ini. Orang Indonesia banyak tahu sekian hal yang dia dapat karena informasi selalu ada di sekitar dia di perangkat digital dan sebagainya, tapi belum tentu pengetahuan yang dia miliki itu bermanfaat buat meningkatkan kapasitas hidup mereka. Itu tantangan literasi kita hari ini. Oke. Nah, kemudian kalau kita bicara soal perkembangan zaman, Mas, distribusi digital kuat juga, Mas, untuk berpengaruh terhadap keinginan baca, terus juga daya baca tadi yang sempat Mas bilang. Ya, saya mengkampanyekan daya baca gitu ya. Seberapa kuat, Mas, distribusi digital itu berpengaruh? Saya mau narik benangnya dengan pembahasan topik pertanyaan sebelumnya ya. Jadi apakah akhirnya orang mengakses baca secara digital akhirnya juga menggerus toko buku? Tadi mungkin kita belum singgung. Jadi pada dasarnya dua aspek ini. Pertama mungkin saya mau bilang orang mengakses pengetahuan pasti dengan hari ini, apalagi generasi Z, generasi Alpha, mau cari cara yang lebih mudah. Apalagi cara mereka belajar hari ini sangat visual ya. Gaya belajar mereka tuh visual. Itu pertama. Terus kedua, mereka lebih mudah mengakses sesuatu pengetahuan yang dia bisa jangkau dengan tidak perlu harus pergi jauh kemana. Jadi ya semua pengetahuan udah ada di tangan dia, di perangkat digital yang dia miliki gitu. Jadi pada dasarnya hari ini pengetahuan tuh udah ada di mana-mana. Nah, posisi buku ini menjadi tantangan tersendiri. Jadi buku cetak pun selama ini orang bilang mengakses buku cetak dalam bentuk buku digital. Buku digital yang dipahami sebagian besar orang tuh kan cuma buku cetak yang di PDF-kan gitu loh. Padahal namanya konsep buku digital itu beragam, bisa ada suara, bisa ada gambar bergerak, bisa ada apapun. Nah, ini mungkin pemahaman harus disikapi lebih jauh lagi. Nah, itu jadi pada dasarnya masyarakat khususnya anak-anak muda lebih mudah mengakses perangkat-perangkat digital tadi untuk mendapatkan pengetahuan yang lebih banyak visual. Tadi saya bilang kan gaya belajarnya visual. Nah di posisi ini buku itu jadi tantangan tersendiri. Jadi kalau sekarang kita mengkampanyekan orang-orang, "Hayu baca buku," tapi baca buku cetak, belum tentu anak muda akan datang ke buku cetak. Justru intinya bagaimana kita bisa menggerakkan dari mereka mengakses segala macam pengetahuan yang formatnya digital tadi, akhirnya mereka datang ke buku cetak. Nah itu harus kita lakukan. Jadi pada dasarnya kalau kita lihat misal pengunjung baca di tempat di sini ya, itu teman-teman sini mereka baca buku tapi juga sambil buka handphone sambil macam-macam aktivitas. Jadi pada dasarnya ada titik-titik jenuh tertentu seseorang ketika mengakses konten digital. Akhirnya sentuhan pada kertas, membuka halaman-halaman buku itu satu yang mungkin gerak secara fisik yang nggak akan bisa dilupakan oleh siapapun yang masih. Jadi buat saya buku secara cetak itu tidak akan pernah hilang di dalam peradaban umat manusia. Gitu dari belum ditemukannya mesin cetak oleh Gutenberg sampai sekarang temunya beragam algoritma digital dan sebagainya. Pada saat tidak akan pernah hilang karena itu bagian dari tumbuh kembangnya peradaban umat manusia. Nah disinilah mungkin akhirnya kita lihat orang buku akan tetap bisa bertahan kok. Ini belum di luar urusan toko buku ya. Buku akan tetap bisa bertahan kok, gitu loh. Nah, cuma masalahnya gimana orang mengakses bukunya. Nah, mengakses bukunya kan gini, ya saking dia semua mudah dengan perangkat digital di tangannya, ya saya pesan di loka pasar aja. Jadi banyak sebenarnya daya beli buku tuh tinggi, cuma tidak ke toko buku. Orang membeli bukunya secara online. Gitu loh. Di loka pasar itu yang terjadi hari ini se-Indonesia. Teman-teman pegiat literasi, teman-teman pegiat kebudayaan, pendidikan, semua pun mereka mengakses bacaan kok, tapi dengan membeli secara digital, tidak datang ke toko buku. Nah, toko buku secara umum juga terjadi perubahan sama seperti toko-toko lainnya. Jadi kalau misalnya saya nih coba deh, bukan nggak saya ke jualan online. Maksudnya main ke dulu misal Mangga 2 tuh sangat heboh. Atau misalnya sebutlah yang di Blok M, misalnya ada Blok M apalah mall. Lihat semua mall, semua toko tidak seramai dulu. Bahkan banyak toko yang tutup, tapi toko-toko yang masih buka itu kerjanya sibuk membungkus, packing, pesanan order atau apapun. Toko-tokonya tetap ada, tapi akhirnya mereka berubah bentuk, akhirnya menjual secara online.
karena mereka Bergeser, punya ya. akun-akun toko di Lokapasar. Jadi daya belinya tetap ada, tapi orang nggak mau ribet untuk datang ke pasar atau Ya. ke mall atau ke pertokoan atau ke toko. Nah, ini pun semakin tergerus ketika kita mengalami 2,5 tahun pandemi. COVID-19 ini juga membuat orang nggak berani keluar rumah apa dan sebagainya, dan segala perangkat digital semakin canggih. Nah, jadi pada dasarnya ketika di posisi seperti ini, toko-toko buku tuh siap adaptif nggak? Siap bisa menghadapi perubahan masyarakat nggak dengan menggunakan teknologi dan pengetahuan yang ada di masyarakat? Nah, kalau toko yang bisa kita sebut tadi yang Gunung Agung tutup, padahal Gunung Agung itu punya sejarah penting dalam intelektual Indonesia dari tahun 50-an ya. Yaitu karena memang manajemennya sibuk mengurusi toko secara fisik. Jadi dia tidak serius bagaimana mengadaptif bahwa ini barang ada di toko saya, tapi orang bisa beli dari tempat tidurnya di rumah. Iya. Nah, itu yang tidak dilakukan. Artinya disrupsi digitalnya itu dalam bentuk seperti itu ya Mas? Mempengaruhi, itu mempengaruhi semua Pergeserannya- bisnis retail ya, nggak Ya, cuma ya, toko ya. buku. Jadi kalau mau diangkat toko yang bubar juga banyak kok gitu Ya, loh. ya. Nah, ini kan salah satunya karena buku dan semua orang merasa bawel lah. Wah, toko buku tutup karena minat baca rendah, tapi itu hal yang salah gitu loh. Hal yang keliru di tengah-tengah masyarakat kita. Jadi pada dasarnya ya manajemen toko bukunya aja. Ya beda ya kalau kayak grup Gramedia, selain toko buku kan dia punya penerbitan, punya media, Ya, punya bahkan dia bisa buku-buku yang tidak terpakai bisa dia daur ulang jadi kertas yang jadi tisu, dia juga punya pabrik tisu dan sebagainya. Jadi kan itu satu yang memang dia udah ukur semua dari bahan yang dia pakai dalam bisnis dia bisa dia olah dalam bisnis-bisnis yang berbeda di dalam grupnya. Nah, itu mungkin yang tidak pas tapi perlu dicatat loh, di Indonesia maupun di dunia terjadi kebangkitan munculnya toko-toko buku baru loh gitu loh. Justru Tapi, malah karena iya. pergeseran itu. Ya, bahkan di Indonesia kita lihat kan banyak teman-teman yang tadinya tokonya online di Lokapasar sekarang sudah mulai membuka toko buku fisik. secara fisik. Oke. Kenapa? Karena pingin hype-nya, pingin ngumpulnya gitu loh. Ya walaupun mungkin dengan agak sok-sokan gitu ya. Banyak 2 tahun terakhir ini banyak yang terinspirasi juga dari baca di tempat gitu. Jadi tapi kami belum membuka toko buku ya, kami fokus ke membuka perpustakaan. Tapi banyak sekali misalnya kita lihat teman-teman buka toko buku tapi dengan suasana seperti perpustakaan, seperti baca di tempat inilah. Ada kafe, ada apa, ada. Jadi harus masuk ke gaya hidup. Di zaman manapun membaca itu selain menambah pengetahuan itu bagian dari gaya hidup juga. Jadi tidak bisa itu dipungkiri. Jadi kalau kita berjarak dengan gaya hidup, cuma menjadikan buku jualan seperti toko kelontong, hari ini akan ditinggal oleh masyarakat, akan ditinggal oleh pembaca. Ya Gitu, mungkin itu Mas. juga tadi jadi ibaratnya satu alasan juga, satu reason juga ya kenapa kemudian toko-toko buku besar ditinggalkan karena inovasinya kurang juga mungkin Ya, Mas, ya. Terus Ya, juga misalnya mereka mungkin tidak ada bisa bisnis memenuhi- manajemen ya, mungkin ya di bisnisnya ya, gitu. Saya nggak akan panjang lebar mungkin, atau di sini nggak perlu diskusi panjang lebar tentang manajemennya toko buku ya, tapi lebih ke secara umum aja gitu. Nah, kemudian ada yang menjadi pertanyaan muncul Mas ketika walaupun toko-toko buku besar tutup, kita masih bisa mengakses buku lewat online gitu ya. Ya. Tapi kemudian itu kan tidak terlihat secara fisik. Apakah kemudian jadi membatasi akses untuk mendapatkan buku itu sendiri, Mas? Atau sebenarnya justru malah makin terbuka lebar nih karena bisa dicari di mana aja nih karena bisa secara online gitu. Ya. Dan pertama gini, sumber bacaan itu pada dasar hari ini kan orang tadi kan seneng nggak cuma buku cetak ya. Jadi hari ini pun kita duduk dengan semua perangkat digital kita bisa mendapat pengetahuan apapun nih. Nah, masalahnya hari ini nggak cuma anak-anak muda ya, termasuk para orang tua atau apapun, kita mengakses informasi, mengakses pengetahuan itu sebenarnya yang kita cari itu kepuasan. Ya. Nah, kepuasan yang kita cari itu kan sebenarnya bagaimana memuaskan imajinasi kita. Jadi ini kalau agak berat topiknya. Jadi orang datang ke sebuah perpustakaan sebenarnya hari ini tidak untuk mencari informasi atau membaca buku misalnya, untuk mencari tahu sesuatu, tapi memuaskan imajinasinya. Jadi kalau dia baca sesuatu, dia udah dapat nih. Ya orang akan pernah puas dengan yang kita sediakan. Dia akan ketemu imajinasi yang baru lagi, harus dia cari lagi. Jadi pada dasarnya hari ini semua informasi tersedia, semua pengetahuan tersedia. Setiap orang secara individu yang tahu bagaimana kepuasan dia pada pengetahuan dan informasi yang tersedia.
Nah, di situ akhirnya media yang menjadi akses pengetahuan itu juga beragam. Jadi bisa aja orang yang dapat ilmu banyak hanya dengan nonton podcast misalnya, atau nonton beragam konten di YouTube, dia udah ngerasa orang paling pintar sedunia. Padahal dia nggak baca buku gitu kan? Bisa seperti itu. Jadi pada dasarnya hari ini orang terpuaskan nggak imajinasinya, keingintahuan dia dengan semua pengetahuan tersedia yang perangkatnya beragam. Jadi bukan orang menjadi pintar hari ini bukan hanya karena buku. Gitu Pak. Jadi itu tantangan sendiri ke para produsen, pencipta buku, pencipta konten video, pencipta podcast, atau pencipta apapun, orang yang berbisnis atau memiliki gagasan-gagasan baru mengembangkan akses pada pengetahuan, pada informasi ini memiliki harus memahami bagaimana perkembangan pengetahuan masyarakat hari ini yang sangat kental diintervensi oleh teknologi. Kita belum ngomong AI dan sebagainya macam kan, tapi ini kan tantangan baru lagi. Makin di sini makin banyak makin ruwet lagi. Kenapa? Karena itu semua urusannya imajinasi. Apa yang kita bayangkan, apa yang kita impikan, bukan lagi pengetahuan yang tersedianya gitu loh. Pengetahuan yang tersedia hari ini nggak akan pernah cukup memuaskan imajinasi masyarakat sebenarnya. Oke, nah tapi kemudian kalau kita bicara soal teknologi di zaman sekarang ini masih ada yang namanya Kindle juga yang kemudian bisa dibilang versi barunya dari buku gitu Mas. Apakah itu juga jadi ibaratnya jadi saingan dengan buku atau versi terbarunya buku atau ya sebenarnya gini, kan orang kan sebelum ada pandemi itu kan mobile ya, traveler lah, mereka keliling kemana-mana travel. Jadi orang membaca sesuatu kan, lihat nih, para pembaca, para orang-orang yang melakukan traveling, coba lihat, nggak akan pernah lepas dari buku. Kenapa? Kalau kita lihat ke objek-objek wisata itu pasti penuh dengan di shop, di kafe ada buku, ada apa sebagainya. Itu karena secara umum di dunia ya para pembaca itu pasti orang juga pejalan ya, orang jalan. So, jadi nah di situ mereka mencari cara praktis kan, daripada buku ini yang mendingan saya ada perangkat, secara teknologinya ada. Dan itu kan juga yang memulai juga orang-orang di bisnis buku kan, misalnya yang melakukan itu melakukan akses, misal kayak yang dibuat secara digital, ada Amazon, ada apa, semua bikin banyak akses pada sumber itu. Nah pada saat itu salah satu sumber aja, semua posisinya setara kok. Tapi saya tetap bilang bahwa buku cetak masih punya posisi istimewa di tengah-tengah masyarakat. Masalahnya masyarakatnya terbiasa dengan buku nggak gitu loh. Nah ini hal yang lain lagi. Ini kan kembali bagaimana misalnya pemahaman mereka pada bacaan. Karena kan bisa tentang keluarga-keluarga kita di Indonesia ataupun bahkan di mana-mana kan, ya mereka bagaimana mencari sesuatu yang bisa mempertahankan hidup mereka. Pertama, kedua mereka lebih senang menikmati kesenangan gitu kan. Itu kadang membaca pun sebagai bagian kesenangan itu yang lebih banyak dilakukan oleh orang-orang di dunia gitu kan. Nah, posisi Kindle apa dan sebagainya itu buat saya ya hari ini ya, kalau teman-teman bisa pahami, ya namanya perangkat digital untuk bisa mengakses bacaan itu nggak hanya melulu memindahkan buku ke dalam format digital seperti Kindle dan sebagainya. Jadi kalau misalnya teman-teman mencari tahu lagi, bahkan 10 tahun terakhir ini orang bisa mengakses konten digital dengan topik. Jadi topik ini sekian bukunya, tinggal baca. Jadi saya bilang tadi kan, kayak saya nggak membaca buku satu buku selesai sebut nggak. Jadi saya mencari topik apa, ini bukunya, ini resumenya, ini sumbernya, ini latar belakang sejarah bukunya ketika ditulis, kondisi politik di Amerika gimana atau apa. Jadi tingkat pemahaman orang pada proses membaca buku, membaca konten itu tidak hanya melulu pada bukunya. Ada yang melatar belakanginya, ada kenapa ini diterbitkan karena ada kepentingan atau apapun itu. Kalau jadi pada saatnya setiap orang punya motif yang berbeda-beda untuk memahami buku. Jadi sebenarnya saya ambil contoh gini ya, ada aplikasi yang dibukanya di handphone, di gadget atau di komputer, yang kita bisa mengikuti buku itu, kita baca. Selain kita baca, lagi banyak orang yang baca juga buku yang sama sedunia. Dan itu ada resumenya, ada apa, ada yang memberi tanggapan, ada yang mengkritik halaman berapa atau apa, itu semua bisa baca. Sama kayak orang main game online gitu kan. Jadi lagi pada tanding di mana-mana, tapi ini sebenarnya terjadi. Nah itu hal yang menarik ya, pada dasarnya format digital lebih jauh lagi yang interaktif itu sebenarnya terjadi di dunia perbukuan, tapi secara langsung mungkin ini belum ada di Indonesia ya. Ya karena ya Indonesia cuma merasa buku digital itu ya di PDF kan gitu. Dibaca cetaknya yang sama persis kayak di buku. Padahal sudah sangat interaktif, bahkan mereka grouping
komunal yang minat pada konten tertentu, pada penulis tertentu, mereka berkumpul sedunia dan itu mereka bisa mendiskusikan karya terbarunya siapa dan penulis siapa dan sebagainya. Itu terjadi kalau di kalangan para pecinta buku. Jadi pecinta buku itu bukan berarti baca buku selesai. Sebenarnya kalau pecinta buku yang memang pecinta buku, mereka bisa memahami peta itu. Bahkan bisa dikorelasikan ke dunia kepenulisan. Di dunia itu ada nama konsepnya writers market. Jadi siapapun bisa bikin konten yang bisa dipasarkan di situ gitu. Nah, itu bicara lain lagi ya. Jadi dari membaca terus ke menulis. Nah, jadi pada saatnya perangkat-perangkat digital ini bisa mengajak siapapun kita untuk memahami bahwa dunia membaca itu terus berubah loh di tengah-tengah masyarakat dunia. Membaca tidak melulu hanya sifatnya individual. Membaca hari ini di tengah-tengah masyarakat dunia adalah membaca secara kolektif, membaca secara bersama-sama, dan yang menarik lagi, mereka tidak segan-segan membagi pengalaman membacanya ke orang lain. Iya. Kalau saya sih menyebutnya sekarang literasi 5.0, literasi 5.0. Jadi literasi yang sudah menciptakan, jadi nggak hanya menyediakan bacaan, tidak hanya urusan tentang pembaca. Kalau pembacaan kan satunya, 1.0-nya, 2.0-nya pembacanya, 3.0-nya pengalaman membaca, keempat 4.0 itu gimana pengalaman membaca antar orang yang pembaca tadi, jadi saling berinteraksi. Nah, kita sudah sampai ke 5.0 sebenarnya dunia literasi itu terkait dengan bacaan, dunia yang akhirnya menjadi semacam maker space, mengajak siapapun dengan semua yang dia baca bisa mengembangkan lingkungan berkarya di sekitar mereka sebagai pembaca buku. Itulah saya, Kanti, dan teman-teman bangun itu dibaca di Tebet. Baca di Tebet sebagai tempat untuk membangun lingkungan berkarya, maker space itu. Nah, itu arahnya. Jadi membaca itu yang produktif akan ke sana nantinya. Jadi untuk orang menciptakan karya. Jadi hari ini di era imajinasi ini orang harus menjadi kreator. Orang punya visi aja nggak cukup. Dari baca, saya akan begini, nggak cukup. Cuma ngomong doang, harus dipraktekin. Nah, itulah era sekarang. Jadi kalau misalnya itu juga nih tambahin lagi, ini juga mempengaruhi dunia kerja loh. Jadi hari ini dunia kerja juga terus berubah karena perkembangan literasi masyarakat. Pekerjaan-pekerjaan yang abstrak itu yang nanti akan lebih dominan di dunia kerja. Abstrak itu yang perlu energi kreatif. Betul. Jadi kalau kerja sifatnya mekanis, sifatnya fisik, rutin, itu nanti semua diganti mesin, diganti robot, diganti aplikasi. Udah, justru orang yang tidak tergantikan oleh mesin adalah energi kreatifnya. Nah, walaupun ada tantangan seperti AI dan sebagainya, tapi pada dasarnya tetap aja manusianya adalah manusia. Nggak akan mesin bisa menggantikan cara kerja manusia dalam konteks misalnya bekerja. Oke. Artinya mungkin masuk ke pertanyaan terakhir ya, Mas. Ya. Artinya kondisi sekarang ini dengan banyaknya toko buku yang tutup, kita tidak perlu khawatir kehilangan akses untuk membaca itu secara artinya secara membaca tidak perlu secara fisik ya, secara buku secara fisik, artinya digital pun bisa, dan juga tergantung kitanya ya Mas, tergantung masyarakatnya bagaimana dia bisa mendapatkan akses buku itu, bisa lewat berbagai platform juga zaman sekarang ya Mas ya. Ya. Sebelum pandemi pun, sejak bertahun-tahun yang lalu saya sudah akan menduga, misalnya mohon maaf, misalnya kayak toko buku Gunung Agung akan tutup. Udah bisa kebaca gitu selama dia tidak mengubah cara manajemen bisnisnya. Ya kan, jadi kenapa? Karena masyarakat pembacanya, target pasarnya terus berubah ini. Ya. Jadi sebenarnya dunia bisnis apapun dia harus bisa mengikuti bagaimana perkembangan target pasarnya. Si pembaca buku, pembaca konten dan sebagainya. Karena akhirnya sekarang para pembaca buku kan beralih ke memahami konten, bukan lagi memahami buku. Nah, tapi sekarang bagaimana buku ini harus ada di tengah-tengah masyarakat kita. Dan ini kan kita bicara buku dari Indonesia kan nggak cuma bicara tentang Jakarta, Surabaya, Jogja, Medan kan. Indonesia itu sangat luas, dan Indonesia sangat luas ini itu kan ya belum semua bisa terakses buku cetak loh. Jangan ngomong buku digital, buku cetak pun mereka belum terakses dengan maksimal. Nah, di posisi ini ya saya pikir orang-orang yang misalnya ya atau pebisnis yang kerja di dunia retail buku ya harus segeralah mengevaluasi cara bekerjanya. Karena nggak bisa misalnya ini nggak cuma toko buku ya, termasuk juga cara kerjanya perpustakaan.
Oke. sebagai pusat sumber belajar masyarakat itu juga kalau nggak adaptif, ya masyarakat akan bikin perpustakaannya sendiri di rumahnya, cukup dengan perangkat digital dan nggak akan datang ke perpustakaan selama perpustakaan masih pakai cara 20-30 tahun yang lalu. Jadi pada dasarnya apapun itu, bisnis-bisnis yang mengajak masyarakat mengembangkan pengetahuan dan kapasitas dirinya itu harus adaptif dengan perkembangan masyarakatnya yang sangat digital tadi. Jadi itu tantangan, dan ini sebenarnya tantangan di semuanya lah, nggak cuma di dunia baca gitu loh. Dan ini bukan satu yang mudah loh ya, membangun penyadaran di tengah-tengah masyarakat kita. Karena pemahaman dengan membaca, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut membangun capaian-capaian pengetahuan baru, itu masalah lain di Indonesia. Jadi itu tantangan sendiri dalam dunia pendidikan, dunia pengetahuan yang lebih jauh. Yang ini mungkin harus semua bergotong royong buat saya untuk bagaimana meningkatkan pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi nggak bisa hanya marah-marah ke toko buku atau mempertanyakan penulis nama nggak ada karya-karya bagus, atau bagaimana bilang yang bikin konten cuma pingin sekedar diklik doang, clickbait gitu. Tapi sebenarnya bagaimana semua bisa memahami bahwa yang kita lagi bangun ini bagaimana Indonesia tetap selalu ada dengan pengetahuan yang diberi oleh rakyatnya, oleh bangsanya. Oke, terima kasih banyak Mas untuk ngobrol-ngobrolnya. Terima kasih juga untuk sobat bisnis yang sudah menyaksikan, dan semoga bisa terinspirasi dan juga ada banyak insight baru ya untuk sobat bisnis yang mungkin punya hobi membaca juga. Jadi jangan hanya berpaku pada satu akses saja, karena dunia semakin berkembang. Banyak hal yang bisa didapatkan juga dari digital juga, walaupun buku sudah beralih ke digital juga, tapi tetap masih bisa aksesnya tuh masih banyak juga gitu. Jadi jangan hanya berpatokan dari toko buku aja gitu, atau bisa juga datang ke perpustakaan atau datang ke Baca di Tebet, Mas. Ini buka setiap hari Mas, Baca di Tebet? Oh iya, Baca di Tebet itu buka Selasa sampai hari Minggu. Senin libur, Senin kayak museum, Senin libur. Selasa, Rabu, Kamis, dan hari Minggu itu buka dari jam 10 pagi sampai jam 6 sore. Kalau hari Jumat Sabtu itu dari setengah 1 siang sampai jam setengah 9 malam. Jadi infonya bisa ikut ya di Instagramnya Baca di Tebet, atau mungkin bisa buka aja s.id/baca di Tebet. Semua informasi tentang Baca di Tebet ada. Ya pada dasarnya kami berharap ya tempat seperti ini yang kami bangun dan kelola ini juga bisa dibangun oleh teman-teman pecinta buku, teman-teman yang punya bukunya banyak. Bangunlah di daerah atau di kota teman-teman masing-masing tempat orang berkumpul dan membahas pengetahuan dan saling belajar. Ya, apalagi untuk daerah-daerah di luar Pulau Jawa ya Mas ya? Ya, ini kita buka 20 Februari 2022 ya, gitu, baru 1 tahun lebih. Tapi ini sudah ada yang buka di mana? Di Magelang, dibaca di Borobudur, sudah ada yang buka di Lampung, dibaca di Bataranila di Bandar Lampung, sudah ada yang buka di Kuningan sana Cirebon, baca di Ciremai, ada yang buka di Ciamis, baca di Kawali. Jadi udah banyak pada buka. Kenapa? Karena mereka punya bacaan juga yang selama ini cuma disimpan di rumah masing-masing. Yuk dibangun, diakses ke publik. Nah, cara menghidupinya ya buka aja kayak kantin atau restoran atau kafe. Terus ada kegiatan-kegiatan yang ada rezekinya lebih, ikut saweran, biayai kegiatannya, tapi juga sama-sama. Jadi kayak tempat ini sebenarnya dibiayai, tempat kumpul, dan orang-orang yang ngumpul ikut membiayainya. Betul. Jadi ini bukan dari APBN atau APBD gitu, bukan juga dari orang kaya tertentu atau donor internasional, enggak. Ini sepenuhnya dibangun walaupun oleh saya dan Kanti, tapi semua yang hadir sih ikut terlibat gotong royong bagaimana mengembangkan Baca di Tebet itu tetap berjalan dan bermanfaat buat semua orang. Oke, terima kasih banyak Mas. Mungkin sobat bisnis yang punya hobi baca juga bisa mampir ke Baca di Tebet, baca-baca bukunya, nikmatin koleksi-koleksinya, ada puluhan ribu buku di sini. Dan mungkin terima kasih banyak. Cobain makanan dan minumannya juga. Cobain makanan dan minumannya juga. Top, betul. Artisan, wis jualan. Betul. Oke, terima kasih ya. Jangan cuma baca doang berarti ya. Jadi bisa sambil nikmatin. Di sini bisa baca juga sambil makan, sambil minum, bisa baca sambil main piano. Jadi semua bebas. Nah, jadi baca sambil ngapa-ngapain boleh. Sambil mau ngedance, mau nari boleh. Fashion show sambil baca boleh. Silakan. Oke, terima kasih banyak. Oke, terima kasih banyak. Sampai jumpa di episode berikutnya.